Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, seperti biasa kali ini aku mau share lagi aktivitas dan kegiatan aku. Kegiatan yang biasa-biasa aja, tapi insya Allah semangatnya harus luar biasa. Nah, aku awali kegiatan aku kali ini dengan ngangkatin jemuran pakaian dulu ya teman-teman, karena ini tuh udah sore gitu, belum sore banget sih teman-teman, tapi cuacanya tuh udah mulai-mulai mendung gitu ya, takutnya nanti malah bablas hujan gitu ya. Dan aku tuh lagi sibuk takutnya gitu ya, dan kejar-kejaran kan capek gitu ya teman-teman. Alhasil ya udah deh cari aman aja. Sebelum aku masak ya udah di sini aku angkatin dulu pakaiannya. Oke, di sini baru deh aku tuh lanjut buat masak ya teman-teman. Ini aku udah rebus nangka di video sebelumnya ya teman-teman, dan ini tuh aku lanjutin buat langsung dimasak aja nangkanya hari ini juga. Hari ini tuh aku mau bikin gulai nangka gitu ya teman-teman. Ini tuh beneran deh favoritnya Pak suami banget. Pokoknya kalau misalnya aku udah masak gulai nangka tuh ya, Pak suami tuh beneran deh makan itu kayak bolak-balik makan gitu teman-teman. Dia tuh bener-bener suka banget sama gulai nangka gitu ya. Bahkan kadang tuh kalau gulai nangkanya tuh udah tinggal sedikit, kadang tuh suka dibilang, "Udah itu buat aku aja," katanya gitu. Karena emang Pak suami tuh sesuka itu ya sama gulai nangka. Makanya di sini tuh kalau aku masak gulai nangka, itu pasti aku selalu masaknya banyak teman-teman. Walaupun aku sama Pak suami itu di rumah yang makan gulai nangka itu kan cuman berdua doang ya. Tapi tetap aja nangkanya tuh kalau aku masak itu pasti banyak ya, karena emang Pak suami itu suka banget. Bahkan kalau misalnya nangkanya itu udah dianget-angetin mah, wah itu mah tambah enak ya teman-teman. Nah, di sini untuk bumbunya aku tumis dulu ya, teman-teman. Bumbunya sih bumbu yang biasa aja ya, kayak bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, terus juga cabai rawit. Aku nggak kasih cabai merah ya, karena memang biar lebih pedes, terus juga biar warnanya itu kayak ijo-ijo, kuning-kuning gimana gitu ya, teman-teman. Untuk bumbu aromatiknya aku juga cuman kasih daun salam ya, karena serehnya tadi tuh juga udah langsung aku blender sama si bumbu yang lain-lainnya gitu ya, biar si serehnya itu hancur, halus, terus juga aromanya lebih tajam. Nah, ini tuh si bumbunya udah hampir mateng gitu, teman-teman. Jadi di sini tuh aku juga sambil buat meras santan ya. Jadi ini tuh aku juga udah maruk kelapa tadi di rumah kakak iparku ya, teman-teman. Jadi ini tuh aku pakai kelapa yang asli ya, nggak pakai santan instan. Dan juga di sini tuh aku nggak blender ya teman-teman untuk si santannya, karena ya lagi pengen ini ya, di apa namanya, diremes kayak gini langsung aja. Padahal sih sebenarnya teman-teman kalau di blender gitu ya, itu kayak si santannya itu jauh lebih pekat gitu ya, tapi ya udah nggak apa-apa kayak gini aja. Sesekali gitu ya teman-teman, diperas aja untuk si santannya. Aku tuh ya teman-teman sebenarnya punya riwayat mah ya teman-teman, terus juga kalau misalnya aku tuh pas lagi kumat mahnya itu beneran deh sakit banget gitu ya. Terus aku juga udah pernah sih sampai nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman karena sakit mah ya. Cuman bukan waktu udah nikah ini ya, malah dulu sebelum aku nikah sama Pak Su, masih masa-masa aku kerja, itu tuh aku dulu sering banget telat makan. Jadi pas mahku itu kambuh teman-teman, beneran aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, Masya Allah. Tapi ya teman-teman, walaupun sekarang ini aku tuh sering makan yang pedas-pedas gitu ya, terus juga kadang tuh makan nangka dan segala macem, alhamdulillah mahku nggak pernah kambuh teman-teman, dan semoga aja nggak bakalan pernah kambuh lagi ya. Karena mungkin penyakit mah itu tuh emang beneran salah satu yang paling utama itu penyebabnya itu mungkin karena telat makan gitu ya. Jadi semenjak nikah aku tuh nggak pernah telat makan teman-teman, alhamdulillah ya. Jadinya ya, aku tuh nggak pernah kambuh. Jadi kayak pas aku makan gulai nangka gitu ya, itu aku nggak ada sakit, yang gimana-gimana. Kalau dulu tuh ya teman-teman, kalau aku makan gulai nangka, jangankan aku makannya banyak ya, makannya sedikit aja itu kayak, perutku itu, langsung sakit gitu ya, kayak sakit lambung gitu loh teman-teman. Nah, alhamdulillah kalau sekarang itu enggak gitu ya. Jadi kayak masak aku nangka gitu ya, aku tuh mah makannya enak-enak aja teman-teman. Jadi alhamdulillah nggak ada kendala ke kesehatan juga gitu ya, syukur alhamdulillah. Oh ya teman-teman, ini sih, santannya udah mendidih, langsung aja aku masukin untuk si nangkanya. Dan tadi tuh ya teman-teman, aku juga nyambi ya buat ngeberesin cucian piring sambil nungguin si santannya itu mendidih gitu ya. Pokoknya kalau sebagai ibu rumah tangga mah kita itu memang kerjanya semua serba disambi. Nah ini tuh ya teman-teman, cantik banget untuk warna si gulai nangkanya itu ya, itu tuh nggak terlalu pekat banget sih, untuk si warna hijaunya atau warna kuningnya.
Pokoknya itu enak banget teman-teman. Bahkan ya kalau misalnya gulai nangka itu dikasih, kayak ikan teri sedikit gitu ya, nah itu juga enak, atau mungkin bagi yang suka dimasukin ayam itu juga enak. Cuman karena aku di rumah itu lagi nggak ada teri, terus kalau ayam Pak suami nggak doyan, ya udah jelas pasti dia nggak doyan banget. Jadi itu aku kasihnya itu cuman, ini teman-teman kuah dari fermentasi ikan gitu ya, fermentasi ikan yang sebelumnya itu pernah aku masak. Beh, itu rasanya bener-bener luar biasa, enak banget teman-teman. Itu ya aromanya tuh kayak bener-bener harum banget gitu loh teman-teman. Jadi kayak bikin selera banget gitu ya mau makan. Aku masukinnya nggak banyak sih teman-teman, cuman kayak buat buat penambah aroma aja gitu. Nah, di sini sambil nungguin si gulai nangkanya itu mateng, aku juga nyambi buat nyuci piring ya. Karena kan kalau gulai itu nggak perlu harus dibolak-balik terus diaduk-aduk ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya bahan-bahannya udah masuk, tinggal dikecilin apinya, paling diaduknya itu sesekali doang gitu ya. Terus juga lebih santai juga kita tuh mau ngapa-ngapain ya teman-teman. Kalau sambal tuh beda gitu. Kalau sambal tuh terkadang mau disambi-sambi tuh agak susah ya, karena kadang tuh tiba-tiba kita terlena dengan kerjaan kita yang lain, malah takutnya gosong gitu kan. Tapi kalau misalnya pas lagi masak gulai kayak gini tuh enak teman-teman disambi ngapa-ngapain. Ini aroma gulai nangkanya itu bener-bener mantep banget ya teman-teman. Bahkan di keesokan harinya itu kakak ipar aku juga minta jadinya gulai nangka ya. Padahal dia tuh sebenarnya sakit lambung dan aku udah wanti-wanti dia. Tapi katanya dia tetap mau gitu ya gulai nangka ya teman-teman. Mungkin karena pengen juga gitu ya, kalau gulai nangka tuh udah dianget-angetin gitu kan tambah enak gitu kan. Alhasil teman-teman dia itu minta dong gulai nangkanya gitu ya. Karena kan gulai nangkanya juga banyak gitu. Awalnya sih aku pengen gitu teman-teman ngajakin dia masak gulai nangka. Cuman kan dia punya penyakit lambung gitu ya. Ujung-ujungnya nanti dia malah capek sendiri masak tapi dia nggak ikutan makan gitu. Jadi udah deh masak sendiri aja. Oke, alhamdulillah teman-teman ini udah selesai aku nyuci piringnya, terus ini juga gulainya udah mateng. Masya Allah teman-teman, aromanya enak banget ya, baunya tuh bener-bener harum gitu ya. Terus juga rasanya tuh bener-bener enak teman-teman, bikin nambah-nambah nasi deh pokoknya. Alhamdulillah ini menu kami hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Seperti biasa habis masak aku tuh nggak lupa juga buat beres-beres langsung ya. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya pas aku voice over suara aku itu agak rada-rada aneh, terus juga ngomongnya agak rada-rada belibet. Terus juga mungkin kayak ngomongnya tuh agak-agak sedikit aneh gitu ya. Aku tuh lagi sariawan teman-teman. Jadi di sini tuh sebenarnya sambil nahan-nahan perih gitu ya. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya agak rada kurang nyaman. Oke teman-teman, tadi setelah masak aku tuh lanjut mandi dan di sini aku tuh lanjut buat ngelipatin pakaian ya, karena memang lipatan pakaian tuh udah numpuk banget. Dan di sini aku dahuluin ngelipat pakaian yang besar-besar dulu ya teman-teman. Mungkin di next time gitu ya, aku bakalan ngelipat pakaian yang kecil-kecil juga gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya ngelipat pakaian tuh ya, kalau misalnya ditunggu-tunggu, misalnya kayak hari ini aku ngelipat pakaian yang besar-besar, itu palingan besok itu udah nambah lagi pakaian yang besar-besar teman-teman ya, karena kan aku nyuci setiap hari gitu. Tapi ya udahlah ya nggak apa-apa, ini aku beresin dulu lipatan pakaian ini, nanti kalau sempet aku lanjut lagi ngelipat pakaian yang kecil-kecil gitu ya, karena pakaiannya anak-anak di sini aku nggak lipat. Aku ngedahuluin ngelipat pakaian yang besar-besar ini aja, karena ini tuh yang kelihatannya banyak banget. Kalian lagi apa teman-teman pas lagi nonton video aku? Ada nggak nih yang lagi samaan ngelipatin pakaian? Dan siapa nih di sini yang lipatan pakaian itu lagi banyak, lagi numpuk kayak aku juga? Ayo teman-teman aku temenin kalian buat ngelipat pakaian. Jadi sambil kalian ngedengerin video aku, kalian juga sambil ngelipat pakaian. Nah, nanti pas video aku selesai, lipatan pakaian kalian pun udah selesai gitu ya. Jadi biar apa ya, biar lebih enjoy gitu teman-teman. Aku temenin kalian dari sini. Oh ya, di sini aku ngelipat pakaian sengaja ya di kamar belakang teman-teman, karena biar nanti tuh langsung disusun. Karena kalau aku ngelipat pakaian itu di kamar depan, ujung-ujungnya nanti malah aku tunda-tunda buat aku tuh nyusunnya ke lemari gitu. Nah, kalau aku ngelipatnya di sini kan nanti tuh bakalan langsung tuh buat aku apa namanya, aku susun gitu ya. Karena kan lemarinya di sini.
Aku tuh sering banget kayak gitu ya teman-teman, kadang aku ngelipat pakaian di kamar depan gitu ya, terus pas pelipatan pakaiannya udah selesai, malah aku tuh rasanya mager banget buat bawain pakaian itu ke kamar belakang dan disimpan ke lemari gitu ya. Alhasil kadang tuh ya teman-teman, ya udah deh pakaiannya itu kayak berantakan lagi deh di kamar depan gitu. Makanya ya udah ini mendingan ngelipat pakaian di kamar belakang biar nanti tuh langsung disusun dan nggak ada alasan mager lagi ngangkatin pakaiannya ke sini. Nah ini tuh cuacanya itu bener-bener gerah banget ya teman-teman, padahal ini habis mandi tapi tetap aja rasanya itu panas banget, gerah banget. Makanya di sini tuh aku ngelipat pakaian itu sambil kipasan ya teman-teman biar sedikit lebih adem aja rasanya. Serapi apapun rumah, sebersih apapun rumah ya teman-teman, kalau misalnya kita ngeliat ada lipatan pakaian tetap aja rasanya rumah tuh tetap berantakan gitu ya. Entah kenapa gitu ya teman-teman. Pokoknya aku kayak ngerasa gitu ya, walaupun rumah itu udah bersih, rumah tuh udah rapi gitu ya, tapi kalau lipatan pakaian itu masih numpuk, rasanya rumah tuh masih berantakan gitu. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락. Inilah efek kalau misalnya ngelipat pakaian itu suka ditunda-tunda ya teman-teman, kayak aku ini tuh kayaknya pakaiannya udah 1 mingguan deh teman-teman aku nggak ngelipatin ya. Masya Allah banyak banget kan lipatan pakaian aku ini, karena ya nggak tahu kenapa emang semager itu teman-teman buat ngelipat pakaian gitu ya. Kadang tuh ya padahal waktu tuh sebenarnya banyak teman-teman, kalau misalnya dibilang nggak ada waktu itu bohong banget. Sebenarnya waktu tuh banyak gitu ya, hanya saja kadang itu banyak alasan gitu. Di sini aja aku ngelipat pakaian tuh teman-teman sambil juga aku dengerin video gitu ya teman-teman, sambil nonton video ya biar kayak nggak terlalu berasa gitu ya. Makanya aku tuh saranin kalian buat ngelipat pakaian sambil nontonin video aku biar nggak terlalu berasa gitu loh teman-teman. Jadi sambil nyantai ngelipat pakaian sambil dengerin suara aku gitu ya yang serak-serak becek kayak gini, ya biar kalian itu merasa ada temennya gitu. Karena aku emang kayak gitu teman-teman, kalau ngelipat pakaian gitu ya atau aktivitas yang lain, aku tuh seneng banget sambil dengerin video-video gitu ya, biar kayak apa ya, biar kayak nggak sepi gitu. Nah teman-teman, di sini kipasnya itu udah aku keluarin dari kamar ini ya teman-teman, karena tadi anak-anak itu lagi nonton TV di depan gitu ya, dan mereka tuh apa ya, kayak keringetan gitu loh teman-teman, jadi mungkin kegerahan juga. Alhasil tadi kipasnya aku pindahin ke depan biar anak-anak itu nonton TV di depan itu lebih nyaman gitu ya, karena ada kipas. Karena memang kipas tuh sebenarnya ada 2 teman-teman. Di kamar ini kan ada 1 yang digantung gitu, yang ditempel di dinding gitu ya, dan satunya yang di apa, kipas lantai gitu. Tapi entah kenapa di cuaca yang panas ini teman-teman, kipas mau 2 pun tetap kadang tuh kayak nggak berasa gitu loh teman-teman dinginnya. Malah entah kenapa kadang tuh malah tambah panas gitu ya. Jadi kadang tuh teman-teman pas tidur tuh kami ya kipas tuh dua-duanya tuh nyala. Oke deh, alhamdulillah nih teman-teman, lipatan pakaian aku udah selesai. Lanjut aja di sini tuh aku langsung susun aja sebelum mager datang menghantui lagi ya. Jadi ya udah di sini mau dilipetin dulu, kok dilipetin. Disusun dulu gitu ya pakaiannya ke dalam lemari biar bener-bener selesai nih kerjaan aku. Kalau misalnya lipatan pakaian kayak gini tuh udah selesai terus udah dirapin ke dalam lemari, rasanya tuh kayak lebih plong gitu teman-teman. Tapi ya gitu deh, yang namanya lipatan pakaian mah nggak ada habis-habisnya ya teman-teman. Kayak bener-bener apa ya, bener-bener selalu gitu ya teman-teman. Ada gitu ya, selesai dilipat hari ini ya besok itu palingan ada lagi gitu teman-teman. Ya seperti itulah ya. Oke deh teman-teman, makasih buat kalian semua yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.